Bisik rahasia filsafat kejawen. Dalam literatur dan kaidah kebudayaan Jawa tidak ditemukan adanya pakem dalam kalimah doa serta tata cara baku menyembah Tuhan. Dalam budaya Jawa dipahami bahwa Tuhan Maha Universal dan kekuasaannya tiada terbatas. Pun dalam kejawen, karena bukanlah agama, maka dalam falsafah kejawen yang ada hanyalah wujud laku spiritual dalam tataran batiniahnya dan laku ritual dalam tataran lahiriahnya. Laku ritual merupakan simbolisasi dan kristalisasi dari laku spiritual. Ambil contoh misalnya mantra, sesaji, laku sesirik atau menghindari laku pantangan, serta laku semedi atau meditasi. Banyak kalangan yang tidak memahami asal-usul dan makna dari semua itu. Lantas begitu saja timbul suatu asumsi bahwa mantra sama halnya dengan doa. Sedangkan sesaji, laku sesiri dan laku semedi dipersepsikan sama maknanya dengan ritual menyembah Tuhan. Asumsi dan persepsi ini salah besar. Menurut para pengamat, kaum akademisi dan budayawan, ada satu unsur kesengajaan untuk mempersepsikan dan mengasumsikan secara tidak tepat dan melenceng dari makna yang sesungguhnya. Semoga hal itu bukan termasuk upaya politisasi sistem kepercayaan untuk mendestruksi budaya Jawa yang sudah membalung sungsum di kalangan suka Jawa, dengan harapan supaya terjadi loncatan paradigma kearifan lokal kepada paradigma asing yang secara naratif menjamin surga. Awal dari penggeseran dilakukan oleh bangsa asing yang akan menjalankan praktik imperialisme dan kolonialisme di bumi Nusantara sejak ratusan tahun silam. Baiklah, terlepas dari semua anggapan, asumsi maupun persepsi di atas, ada baiknya dikemukakan wacana yang mampu mengembalikan persepsi dan asumsi terhadap ajaran kejawen sebagaimana makna yang sesungguhnya. Setidaknya, kejawen dapat menjadi monumen sejarah yang akan dikenang dan dikenal oleh generasi penerus bangsa ini, agar menumbuhkan semangat berkarya dan nasionalisme di kalangan generasi muda. Di samping itu ada kebanggaan tersendiri, sekalipun zaman sekarang dianggap remeh, namun setidaknya nenek moyang bangsa Indonesia pernah membuktikan kemampuan menghasilkan karya-karya agung bernilai tinggi. Meluruskan makna, mantra tidaklah sama maknanya dengan doa. Bila doa merupakan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan mantra itu umpama menarik picu senapan yang bernama daya hidup manusia pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemberian sesaji, laku sesiri atau mencegah, dan laku semedi memiliki makna tata cara memberdayakan daya hidup agar dapat menjalankan kehidupan yang benar, baik dan tepat, yakni menjalankan hidup dengan mengikuti kaidah memayu hayuning bawono. Daya kehidupan manusia menjadi faktor adanya aura magis atau gelombang elektromagnetik yang melingkupi badan manusia. Aura magis memiliki sifatnya masing-masing karena perbedaan esensi dari unsur-unsur yang membangun menjadi jasad manusia. Unsur-unsur tersebut berasal dari bumi, langit, cahaya, dan teja yang keadaannya selalu dinamis sepanjang masa. Untuk menjabarkan hubungan antara sifat-sifat dan esensi dari unsur-unsur jasad tersebut, lahirlah ilmu Jawa yang bertujuan untuk menandai perbedaan aura magis berdasarkan weton dan wuku. Aura magis dalam diri manusia dengan aura alam semesta terdapat kaitan erat, yakni gelombang energi yang saling mempengaruhi secara komis magis. Dinamika energi yang saling mempengaruhi mempunyai dua kemungkinan, yakni yang pertama, bersifat saling berkaitan secara kohesif dan menyatu atau sinergi dalam wadah keharmonisan. Kedua, energi yang saling tolak-menolak atau adhesif. Laku sesiri atau meredam segala nafsu dan semedi olah batin merupakan sebuah upaya harmonisasi dengan cara mensinergikan aura magis mikrokosmos dalam kehidupan manusia atau inner world dalam aurora alam semesta makrokosmos agar tercipta suatu hubungan transenden yang harmonis dalam dimensi vertikal atau pancer antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal, yakni manusia sebagai jagat kecil dengan jagat besar alam semesta.
prinsip keseimbangan, keselarasan, dan harmonisasi. Sesaji atau sajen jika dipandang dari perspektif agama Abrahamisme kadang dianggap berkonotasi negatif sebagai biang kemusyrikan atau penyekutukan Tuhan. Tapi benarkah manusia menyekutukan dan mendudukan Tuhan melalui upacara sesaji ini? Seyogyanya janganlah terjebak oleh keterbatasan akal budi dan nafsu golek menangi dewe atau cari menangnya sendiri, dan golek benere dewe atau cari benarnya sendiri. Maksud sesaji sebenarnya merupakan suatu upaya harmonisasi melalui jalan spiritual yang kreatif untuk menselaraskan dan menghubungkan antara daya aura magis manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan yang saling berdampingan di dunia ini, khususnya kekuatan alam maupun makhluk gaib. Dengan kata lain, sesaji merupakan harmonisasi manusia dalam dimensi horizontal terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Harmonisasi diartikan sebagai kesadaran manusia, sekalipun manusia dianggap atau menganggap diri sebagai makhluk paling mulia, namun tidak ada alasan untuk mentang-mentang merasa diri paling mulia di antara makhluk lainnya, karena kemuliaan manusia tergantung dari cara memanfaatkan akal budi dalam diri kita sendiri. Bila akal budi digunakan untuk kejahatan, maka kemuliaan manusia menjadi bangkrut, masih lebih hina sekalipun dibanding dengan binatang paling hina. Harmoni dan keselarasan merupakan wahyu Tuhan. Dalam konteks kebudayaan Jawa, wahyu diartikan sebagai sebuah konsep yang mengandung pengertian suatu karunia Tuhan yang diperoleh manusia secara gaib. Wahyu juga tidak dapat dicari, tetapi hanya dibenarkan oleh Tuhan, sedangkan manusia hanya dapat melakukan upaya dengan melakukan mesu raga dan mesu jiwa dengan jalan tirakat, bersemedi, bertapa, malah dihening, dan berbagai jalan lain yang berkonotasi melakukan laku batin. Tapi tidak setiap kegiatan laku batin itu akan mendapatkan wahyu selain atas kehendak atau anugerah Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan wahyu menurut kamus Purwadarmita mempunyai pengertian suatu petunjuk Tuhan atau ajaran Tuhan yang memperwujudnya bisa dalam bentuk mimpi, ilham, dan sebagainya. Dalam konteks budaya Jawa, wahyu dipandang sebagai anugerah Tuhan yang sekaligus membuktikan bahwa Tuhan bersifat universal, maha luas tanpa batas, dan Tuhan yang maha kasih tidak akan melakukan pilih kasih dalam menorehkan wahyu bagi siapa saja yang Tuhan kehendaki. Falsafah Jawa memandang suatu makna terdalam dalam sifat hakikat Tuhan yang maha adil, yang memiliki konsekuensi bahwa wahyu bukanlah hak atau monopoli suku, ras, golongan, atau bangsa tertentu. Mekanisme kehidupan di alam semesta adalah bersifat dinamis. Dinamika kehidupan berada dalam pola hubungan yang mengikuti prinsip-prinsip keharmonisan, keseimbangan atau keselarasan atau sinergi, jagat raya seisinya. Dinamika dan pola hubungan demikian sudah menjadi hukum atau rumus Tuhan yang maha memelihara sebagai anugerah terindah kepada semua wujud ciptaannya, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Wahyu Purba. Anugerah tersebut dalam terminologi kejawen dikenal istilah wahyu purba. Kata purba menurut kamus Purwadarminto mempunyai arti memelihara. Wahyu purba mempunyai pengertian Dewa Wisnu atau sama hakikatnya dengan kebenaran ilahiyah adalah bersifat memelihara. Ini suatu pelajaran hidup yang mengandung rumus Tuhan, bahwa di dalam kehidupan alam semesta dengan segala isinya termasuk juga manusia, semua dipelihara oleh kebenaran sejati, yakni kebenaran ilahi, di mana kehidupan alam semesta dan manusia akan mengalami keselarasan, keselamatan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan apabila nilai kebenaran bisa dihayati dan ditegakkan dengan baik dan benar. Walaupun manusia percaya bahwa hidup ini dipelihara oleh kebenaran ilahi atau kebenaran Tuhan, masih juga terdapat ketidakbenaran dan kejahatan yang dapat menimbulkan kekacauan dan mengganggu keselarasan, kebahagiaan, ketenteraman, dan kesejahteraan. Semua itu terjadi sebagai akibat kenekatan manusia melakukan pelanggaran hukum kebenaran. Untuk memelihara ketentraman dan kesejahteraan dunia, maka Dewa Wisnu turun ke dunia menitis pada Prabu Arjuna Wijaya atau Arjuna Sasprabahu,
Raja Negara Maespati, dan kepada Ramawijaya, Raja Negara Ayodhya. Wahyu Diatmiko atau Jatmiko, barang siapa yang berhasil membangun harmonisasi dan sinergi atau keselarasan energi antara jagat kecil yang ada di dalam diri pribadi atau inner world dengan jagat raya disebut sebagai orang yang sudah memperoleh Wahyu Diatmiko. Diatmiko berarti batin atau hati. Wahyu Diatmiko artinya wahyu Tuhan yang diterima seseorang untuk memiliki daya linuwuh meliputi daya cipta, daya rasa, dan daya karsa yang disebut sebagai prana. Prana dalam terminologi Jawa berbeda dengan perguruan tenaga prana sebagaimana dikenal masyarakat sebagai seni bela diri dan oleh tenaga dalam. Hubungan mantra dengan prinsip keselarasan. Mantra adalah teknologi kuno. Perlu kami tegaskan lagi bahwa mantra bukanlah doa, akan tetapi merupakan sejenis senjata atau alat perwujud kata-kata atau kalimat sebagai teknologi spiritual tingkat tinggi hasil karya leluhur Nusantara di masa silam. Mantra dibuat melalui tahapan spiritual yang tidak mudah, bentuknya laku prihatin, perilaku utama dan menegas kepada Tuhan yang ditempuh dengan cara tidak ringan. Hasilnya beragam. Secara garis besar ada 2 jenis mantra, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, khusus menurut fungsinya, hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya menaklukkan musuh di medan perang, atau diperuntukkan sebagai alat medis sebagai mantra untuk penyembuhan. Yang kedua, mantra khusus menurut sifatnya, dibagi 2. Yang pertama, mantra yang hanya dapat bekerja jika digunakan untuk hal-hal sifatnya baik saja. Mantra jenis ini tidak dapat disalahgunakan untuk hal-hal buruk oleh si pemakai. Mantra jenis ini paling sering digunakan di lingkungan keraton sebagai salah satu tradisi turun-temurun. Yang kedua, mantra yang bersifat umum, bebas digunakan untuk acara dan keperluan apa saja tergantung kemauan si pemakai. Ibarat pisau dapat digunakan sebagai alat bedah operasi, alat memasak, atau disalahgunakan untuk mencelakai orang. Namun mantra jenis ini setiap penyalahgunaannya pasti memiliki konsekuensi yang berat berupa karma atau hukuman Tuhan yang dirasakan langsung maupun kelak setelah ajal. Citra buruk karena pemahaman yang salah kaprah. Terdapat pula kesalahan memaknai mantra secara simpan siur, di mana mantra dianggap sebagai hal yang selalu berhubungan dengan setan atau makhluk halus dan bersifat negatif atau hitam. Misalnya lafaz atau komat kamit yang diucapkan seorang dukun santet itu bukanlah sejenis mantra, namun password atau kata kunci atau kode isyarat berupa kata-kata untuk memanggil sekutunya, yakni sejenis jin, setan atau makhluk gaib sebagai pesuruh agar mencelakai korbannya. Perlu saya luruskan bahwa yang demikian ini bukan termasuk mantra. Lalu apakah substansi dari mantra itu sendiri? Baiklah, berikut ini kami berusaha mendeskripsikan kronologi dan proses bagaimana mantra teknologi kuno dapat diciptakan oleh manusia zaman dulu yang banyak dicap menganut paham religi primitif.